implan ini juga memiliki kekurangan. Ya, tidak lepas dari kekurangan tuh. Jadi kekurangannya di sini, dia ini KB implan ini tidak dapat mencegah yang namanya penyakit seksual yang menular. Artinya tidak dapat mencegah penyakit yang seksual menular seperti gonore, bahkan HIV/AIDS. Itu walaupun ibunya sudah pakai implan ini, dia tidak dapat mencegah penyakit ini. Ya. Terus juga dia dapat mengubah pola hidup. Itu tadi kekurangan dari KB implan tadi. Terus juga kan karena KB implan ini dipakai 3 tahun, setelah 3 tahun ke depan KB ini harus dilepas. Nah, itu yang menjadi kekurangannya juga. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bu, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, kalau katanya ada yang dipasang di dalam kulit itu ya, ada yang jalan itu apa Bu? Oh iya, sebenarnya itu yang katanya jalan-jalan itu karena penggunaan yang tidak tepat, penggunaan KB implan pemasangan yang tidak benar. Misalkan gini Bu, kalau dia itu kan dipasang di jaringan lemak, kalau dia itu tidak dipasang di jaringan lemak, itu dapat menyebabkan implan itu berjalan karena ikut dengan penumpaan darah kita. Jadi dia yang dinamakan berjalan-jalan itu. Misalnya juga gini Bu ya, kalau pada saat pemasangan itu kondisi tubuh itu misalnya berada di 40. Setelah 3 tahun ke depan mau pelepasan, itu misalnya kondisi tubuhnya jadi gemuk. Nah itu kan ada perubahan tuh karena penumpukan lemak tadi. Nah, itu yang dinamakan jalan. Tapi masih bisa berfungsi Bu ya? Ya kalau dia masih dalam waktu 3 tahun, tidak lepas dari 3 tahun, masih bisa berfungsi. Asalkan itu tadi pemakaiannya benar. Kalau misalnya di sini tadi sudah maksudnya dipindah ya, misalnya pindah ke tangan sini misalnya ya tidak berfungsi lagi kalau sudah pindah misalnya di kaki. Ya karena hormonnya tadi disesuaikan sama hormon di jaringan lemak. Mungkin ada lagi Bu, Bapak silakan. Makanya kalau pasang itu nggak boleh kerja berat. Oh iya, kan kayak gini. Kalau waktu pemasangannya itu kan dia itu dilakukan apa ya? Penyayatan sedikit di kulitnya, pemasukan yang implannya tadi. Jadi itu sementara kita nunggu kering, ibunya itu harus istirahat dulu, jangan kerja yang berat-berat dulu. Ya karena itu kan seperti kayak batang korek api itu ya, tabung plastik, elastis. Kalau misalnya kita kerja yang amat berat-berat, terus nanti kalau dia keluar, kan sayang Bu. Jadi selama pemasangan ya, kurang lebih 2 minggu lah, istirahatkan dulu, jangan kerja yang berat-berat dulu. Boleh. Ya, maksudnya yang diutamakan itu yang istirahat di tangan kiri. Kalau di tangan kanan ya tidak apa-apa. Efeknya apa Bu? Efeknya ya dari pemasangan itu. Mungkin kalau misalnya nanti sudah dipasang, kemudian nanti ada terjadi misalnya susunya lepas, itu kan tadi akibat karena kita itu tidak mengontrol kerja hari-hari kita tadi, mengangkat yang berat-berat. Nah itu bisa jadi efeknya nanti susunya keluar atau memar atau segala macam lah. Kasih Bu ya. Gimana Ibu? Kira-kira Bapak minat tidak nih mau pakai KB implan? Boleh? Silakan. Sedangkan saya pakai pada ini implan. Tapi kalau misalnya sudah waktu 3 tahun sudah pasti besar. Itu sudah 3 tahun masih besar. Kalau yang masang lagi itu bisa apa enggak, dan kalau ada informasi ataupun orang itu sama dari masyarakat itu katanya kalau sering pakai KB itu katanya akan sulit gimana Ya Pak, jadi gini, kalau seandainya ibunya sudah menggunakan KB selama 3 tahun, habis nih masa kerjanya, artinya masa hormon di dalam itu obatnya sudah habis, jadi tidak berfungsi lagi. Itu harus dilepas dulu, kemudian dipasang ulang bisa. Terus juga itu tadi katanya kalau ada mitos-mitos nih, kalau sering pakai KB katanya susah untuk punya anak lagi. Nah itu tergantung sama KB-nya Pak. Kalau kita pakai implan, tidak, pas waktu KB implan itu dilepas, dia langsung kembali masa suburnya. Bebas seperti suntik
yang dapat membuat kering. Jadi tidak semua KB walaupun kita gunakan secara terus menerus itu tidak memungkinkan untuk masa suburnya hilang. Nah, jadi Bu, kalau seandainya di sini ibu-ibu dan bapaknya istrinya di rumah mau pakai KB implan, kebetulan Bu di sini kita ada pelayanan dari puskesmas Rawabening kita. Nah, Pak, pengumumannya Pak, silakan Pak. Iya. Ada pelayanan nanti di hari Sabtu itu di puskes Rawabening kita. Silakan untuk ibu-ibunya, bapaknya, istrinya di rumah, jika minat silakan datang dengan membawa fotokopi KTP kakak sebanyak 2 lembar. Gratis Bu ya? Iya, kita adakan gratis itu Bu. Jadi nanti kalau saya mau susu langsung ke ibu aja ya? Hah? Saya hubungi ibu ya? Oh iya boleh. Oh, iya. Nah, di sini kita punya kader-kader juga, jadi bisa langsung japri saya Bu. Itu melayani apa aja Bu? Kalau di puskes itu nanti ada semua ada implan IUD, pil, kondom ada. Nah, gimana Bu? Jelas? Jelas Bu. Jadi udah tahu kan ya apa itu tadi implan? Sudah. Terima kasih Ibu-ibu. Mungkin saya akan melakukan penyuluhan lagi di kesempatan yang akan datang dengan materi yang berbeda. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.